bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalian tahu nggak sih apa itu makosid syariah? Jadi, makosid syariah yaitu terdiri dari dua kata, yaitu makosid dan syariah. Di mana makosid ini yaitu merupakan kehendak dan tujuan, sedangkan syariah yaitu memiliki arti segala sesuatu ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hambanya, yang meliputi seperti ibadah akidah dan muamalah. Lalu, sedangkan secara terminologi, makosid syariah itu memiliki arti segala upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang benar dari sumber ajaran, yaitu seperti Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, makosid syariah ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada daruriyah, yang kedua ada hajiyat, dan yang ketiga ada tahsiniyah. Nah, yang pertama itu tentang daruriyah, di mana pada tingkatan yang pertama merupakan kemaslahatan yang bersifat primer, yang menjamin tegaknya kehidupan manusia. Pada daruriyah ini ada 5 tujuan. Yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, keempat memelihara keturunan, dan yang terakhir yaitu memelihara harta. Nah, pada tingkatan yang pertama yaitu memelihara agama, di mana agama ini merupakan syariat langsung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti 5 rukun Islam dan adanya perintah untuk jihad fisabilillah, yaitu bertujuan untuk melindungi agama Islam dari serapan di luar. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Pada kemaslahatan memelihara jiwa, ini ada kemaslahatan yang bersifat positif dan juga bersifat negatif. Kemaslahatan yang bersifat positif ini dapat berupa perintah, lalu kemaslahatan yang bersifat negatif ini berupa larangan yang berupa perintah, misalnya perintah untuk berobat apabila kita sedang sakit, lalu perintah untuk menjaga nyawa orang lain. Sedangkan yang bersifat negatif atau berupa larangan itu adalah larangan untuk kita membunuh orang lain. Dan yang ketiga, akal. Pada pemilihan akal ini juga ada 2, yaitu positif dan negatif. Yang berupa positif yaitu perintah, misalnya perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk mengaji, dan sedangkan yang larangan itu misalnya larangan yang dapat merusak akal, pikiran manusia, contohnya larangan mengonsumsi narkoba. Dan yang keempat yaitu memelihara keturunan. Nah, memelihara keturunan ini ada 2 juga teman-teman, yaitu positif dan negatif. Untuk bersifat positif ini misalnya perintah Allah kepada kita untuk menikah. Nah, sedangkan yang perintah negatif ini yaitu larangan kita untuk berbuat zina. Nah, untuk tingkatan yang terakhir yaitu memelihara harta, di mana memelihara harta ini contohnya yaitu untuk bersedekah, berimpak, berzakat. Nah, sedangkan larangan negatif itu yaitu melarang kita untuk boros, untuk mencuri. Lalu ada hukumnya nih teman-teman jika mencuri, yaitu memotong tangan pada tindakan pencurian. Nah, untuk tingkatan yang kedua yaitu hajiyah, di mana tingkatan yang kedua ini merupakan tingkatan yang bersifat sekunder teman-teman. Misalnya nih, ada jual beli salam, lalu ada mempersingkat ibadah saat kita terjepit atau sedang sakit. Ini mempermudah kita agar tetap berjalan pada jalan kebenaran atau jalan kebaikan. Nah, dan yang terakhir yaitu tingkatan
Tasinia, di mana tasinia ini merupakan kemaslahatan yang bersifat tersier. Misalnya, kita boleh memakai pakaian muslim dengan berbagai model, asalkan itu masih menutup aurat. Jadi, makosid syariah ini sudah diterapkan di dalam perkembangan hukum ekonomi Islam, yaitu dengan mementingkan kemaslahatan manusia yang tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Jadi teman-teman sekalian, kalian tahu nggak sih apa tujuan makosid syariah itu? Jadi tujuan makosid syariah itu yaitu mencapai kemaslahatan dan menolak kemudaratan atau keburukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi makosid syariah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.